Shalom. Selamat datang dalam Sekolah Sabat edisi rangkuman bersama GEM AHK Menteng Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Kita tiba pada lanjutan pelajaran Sekolah Sabat di hari Rabu dan Kamis, tanggal 11 dan 12 Mei 2022 dengan topik yang pertama, Anak Perjanjian. Kejadian 18 dimulai dengan kunjungan 3 orang tamu ke tempat tinggal Abraham yang diyakininya sebagai kunjungan Allah sendiri. Ada hal yang menarik tentang Abraham dalam pasal ini yang boleh disimak menjadi pelajaran bagi setiap kita sebagai umat Tuhan. Sesudah dilihatnya mereka, maksudnya adalah tamunya, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Berlari, segera pergi, segera membuat sesuatu, berlari dan berdiri untuk waktu yang lama. Semuanya itu bukanlah hal yang biasa bagi kebanyakan orang seusia Abraham yang hampir 100 tahun. Saat itu Abraham telah berusia 99 tahun. Bayangkanlah dari pengamatan kita selama ini kepada mereka yang berusia di atas 80 tahun. Kebanyakan yang kita jumpai, mereka-mereka pada usia di atas 80 tahun, badannya sudah mulai bungkuk. Jangankan berjalan normal, cara jalannya saja sudah tertatih-tatih, apalagi mau berlari. Tidak mungkin. Pada umumnya, keadaan mereka sudah lemah dan sakit-sakitan. Mata mereka kabur, dan tentunya gerakan mereka tidaklah segesit orang muda. Dan kebanyakan mungkin telah pikun, barangkali juga bicaranya sudah tidak jelas. Namun, melihat Abraham dalam pasal ini sangat jauh berbeda dengan fakta-fakta di atas. Perhatikan berapa kali tindakan Abraham yang tidak biasa menurut usianya. Perhatikan juga apa yang disajikan Abraham hari itu kepada tamu-tamunya. Semuanya yang terbaik. Dia suruh istrinya Sarah membuat dari tepung terbaik, dan diambilnya ternaknya yang terbaik, kemudian menyajikannya juga dengan cara yang terbaik kepada tamunya, yakni Allah. Perilaku Abraham terhadap orang asing surgawi akan menjadi model keramahan yang menginspirasi. Ibrani 13 ayat yang kedua. Nyatanya, sikap hormat Abraham menyampaikan filosofi keramahan, menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang asing. Bukan hanya sikap sopan. Alkitab menekankan bahwa itu adalah tugas agama, seolah-olah ditujukan kepada Tuhan sendiri. Bandingkan dengan Matius yang ke-25 ayat 35 sampai 40. Sebagai balasannya, Allah pun memberikan bukan hal yang terbaik bagi mereka, tapi bahkan apa yang mustahil di mata manusia, Dia berikan kepada Abraham dan Sarah, yakni Ishak. Di usia yang mustahil mereka dapatkan. Penampakan Tuhan di sini adalah
bukti kepastian tentang janjinya dalam Kejadian 18 ayat yang ke-10. Meskipun pada kunjungan itu Sarah tertawa dan memiliki rasa skeptis saat mendengarnya. Hampir 10 tahun setelah janjinya ini, Allah menggenapinya saat Abraham sudah berusia 100 dan istrinya 90 tahun. Mereka mendapatkan anak yang lahir dari kandungan Sarah sendiri, sesuatu yang mustahil di mata manusia, sukar diterima dari logika orang waras. Tapi dia dengan mudah bisa melakukannya. Hanya Allah yang maha kuasa yang bisa melakukannya. Dia menantang Abraham dengan kata-kata luar biasa dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kemudian kita tiba di pelajaran berikut, Lot di Sodom. Kejadian 19 adalah kisah saat Sodom dan Gomora hendak dibinasakan. Ketika ada pertanyaan bagi saudara dan saya demikian, mengapa Sodom dan Gomora dibinasakan? Maka jawaban umum yang sering disampaikan adalah karena orang-orang yang tinggal di sana terlalu jahat. Jawaban itu benar dan Alkitab sendiri menegaskannya. Kejadian 13 ayat yang ke-13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Abraham baru saja dikukuhkan dalam janji Tuhan akan seorang putra. Namun, alih-alih menikmati kabar baik, ia mengajak Tuhan berdiskusi tentang nasib Lot di Sodom. Tentu saja ketika kita membaca saat dua malaikat datang kepada Lot untuk memperingatkan dia tentang apa yang akan datang. Kejadian 19 ayat 1 sampai 10. Kembali pada percakapan Abraham dengan Allah pada Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Maka kita temukan di sana terjadi negosiasi antara Abraham dan Allah. Ada tawar-menawar di sana. Dari 50 ke 10. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Sodom. Dan akhirnya pada tawaran terakhir terjadilah kesepakatan demikian. Jika sekiranya terdapat sedikitnya 10 orang benar saja di Sodom dan Gomora, maka Allah tidak akan membinasakan kota itu. Tapi pada kenyataannya kota itu tetap dibinasakan. Dengan kata lain, berarti jumlah orang benar di kota itu tidak lebih dari 10 orang. Pada akhirnya Tuhan hanya menyelamatkan Lot, istrinya, dan kedua putrinya. Kejadian 19 ayat yang ke-15. Hampir setengah dari jumlah minimum 10. Menantu laki-laki yang tidak menganggap serius peringatan Lot tetap tinggal di kota tersebut. Kejadian 19 ayat yang ke-14. Dalam ayat yang ke-16 dan 19, Tuhan hendak mengasihani dia. Dalam versi bahasa Inggris, merciful atau compassion. Jadi bukan karena Lot yang hidup kudus dan suci di kota Sodom, justru karena semata-mata Tuhan mengasihani dia. 2 Petrus 2 yang ke-7, Lot disebut sebagai orang benar dan dibedakan dengan orang-orang Sodom. Ini bukan berarti Lot tidak berdosa, tetapi dia telah dipilih Allah di dalam kasih karunia. Kesabaran Abraham dan permohonan yang teguh kepada Tuhan atas nama orang-orang Sodom. Kejadian 18 ayat yang ke-22 sampai 33 harus mendorong kita untuk berdoa bagi yang jahat, meskipun mereka tampaknya berada dalam kondisi dosa tanpa harapan. Lebih jauh, tanggapan penuh perhatian Tuhan atas desakan Abraham dan kesediaannya untuk mengampuni hanya demi 10 orang benar
adalah konsep revolusioner, seperti yang dinyatakan oleh teolog gereja Gerhard Hessel. Demi umat sisa yang benar, Yahweh di dalam kebenaran yang disebut sedekah bersedia mengampuni kota yang jahat itu. Gagasan ini diperluas secara luas dalam ucapan nubuatan hamba Yahweh yang mengerjakan keselamatan bagi banyak orang. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya dengan kesadaran penuh bahwa kita membutuhkannya. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sabat edisi rangkuman bersama GMHK Menteng Jakarta. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.